Gitu tuh warnanya ya. Hai, assalamualaikum semuanya. Aduh, belum ada notif ya. Halo teman-teman. Wong lanang liyane ra bakal iso ganteni, jenengmu tak ukir sanjroning ati. Hai semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, aku alhamdulillah. Kalian gimana? Puasa alhamdulillah lancar, Pin. Itu kan kita tolong gelas. Itu di kamar mandi ada satu yang kayak gini loh. Sama hal sama itunya, sendoknya buat ngaduk. Sendok itu ada. Mana? Majalengka, hai. Wolan liyane berapa kali so ganteni, jenengmu tak ukir sanjroning ati. Cilacap hadir Kak. Halo Cilacap. Pacitan, Tegal, hai semuanya. Gimana kalian puasanya lancar nggak? Puasanya lancar semua? Hai yang di Banten. Bengkulu hadir ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nge-live tapi nggak ada sesuatu yang diobrolin atau nggak ada topik, itu kayak gimana ya? Cuman kayak baca komentar, terus nyebutin nama kota, jawab salam, gitu-gitu doang dari tadi ya. Tapi bingung juga mau ngebahas apa ya? Itu bersih kan? Enggak. Sini gelas apa? Tadi ada sausnya. Enggak, bohong. Enggak gini. Sini itunya, botolnya sini yang gede. Apin Re itu. Tua gitu loh susahnya. Kan saya bilang yang gede yang ini tok kan, nggak ada lagi yang gede. Namanya tua. Ya sekarangmu. Kamu kok suka anime sih? Dora. Kenapa? Sapa Viani si Tangerang dong, halo. Ya apa Rek, posoni lancar tak kabeh. Madura hadir Kak, halo. Tretan sedeje, asik. Ngintip kamu, ngintip. Hai Pekalongan. Kok ngamuk? Jogja nyuwun lagu Citro jare. Boleh ngamuk. Kok ngamuk? Hai yang di Makassar. Alhamdulillah ya lancar semua. Wih enakin, sumpritin. Pijetan kok OTT. Live bareng yuk Mbak, aku dari Madura.
Aceh. Hai. Mau live bareng Tare. Namamu Aceh. Kalau misalnya ini nih, banyak sih di daftar requestnya. Kamu pasti suka banget ya kalau ada yang live bareng ya. Namanya Dia langsung antusias loh kalau aku ngomongin soal live bareng. Ini di questionnya ada, mama kakak cantik. Apa ya? Bahas tentang puasa, sudah nikah kak. Kayaknya mumpung lagi suasana Ramadan dan bentar lagi mau Lebaran, ini aku bakalan pilih salah satu question dari teman-teman yang ada di sini. Ini nih pertanyaan yang paling ngeselin, nggak ngeselin juga sih, orang cuma nanya kok. Yang gini, yang ini aja. Nih, nongol ya. Sudah nikah kak. Nah, pertanyaan sudah nikah kak sebenarnya biasa aja ya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya aku kayak ditanyain kayak gitu lebih dari 10 kali, aduh berkali-kali lah pokoknya. Kadang-kadang juga males gitu loh. Kayak gimana ya? Padahal sebenarnya bagi orang itu cuma pertanyaan biasa aja, tapi menyiratkan sesuatu yang gak biasa. Apalagi buat seseorang yang umurnya tuh emang udah udah mateng buat nikah gitu loh. Kayak misalnya aku nih, aku sering banget ditanyain, kak nikah nanti nih opo, aku kak nikah bla bla gitu. Terus bahkan di komentar pun nggak sedikit yang aku lihat komentar kayak, kok dorong nikah ya sih, gitu-gitu. Maksudnya apa ya? Di antara pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya biasa aja, cuma nanya biasa, itu pasti ada beberapa yang kayak sambil ngeledeki nggak nikah kayak gitu. Padahal kan pernikahan tuh bukan sesuatu hal yang sepele gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya aku gak nikah terus kenapa? Maksudnya bukan gak akan nikah ya, tapi maksudnya aku belum nikah itu terus kenapa gitu loh. Karena pernikahan itu menurut aku bukan sesuatu yang menyeramkan ya. Kayak apa ya? Jadi aku tuh tinggal di lingkungan yang banyak orang-orang sekitar aku yang pernikahannya tuh gak asik gitu. Kayak di dalam pernikahannya tuh ya aku tahu sih gak cuman orang berumah tangga aja, tapi kayak orang pacaran aja masalah pasti banyak, apalagi udah nikah ya. Cuman jatuhnya tuh di aku kalau ngomongin soal pernikahan tuh kayak serem aja gitu loh. Karena orang-orang di sekitar aku tuh bukan orang di sekitar aku ya, maksudnya banyak banget yang aku jumpain pernikahannya tuh nggak berjalan dengan mulus. Problematika yang ada di dalamnya tuh kayak menyeramkan banget gitu loh. Bahkan aku kadang sampai mikir, itu kenapa itu udah nikah sekian tahun atau puluhan tahun gitu, tapi katanya sikapnya udah berubah drastis, nggak kayak waktu awal-awal itu kenapa bisa kayak gitu. Jadi kayak aku tuh cari tahu gitu loh, kenapa kok bisa pernikahan yang umurnya udah lama sampai tiba-tiba orang-orangnya itu berubah drastis gitu, sikapnya segala sesuatunya nggak kayak yang awal-awal gitu kan. Aku sering nanya di situ, emang awal-awalnya gimana, kok bisa tiba-tiba sekarang begini, emang dulunya nggak gini, atau yang membuat berubah apa. Kayak sangat banyak pertanyaan di dalam pikiran aku untuk orang-orang yang pasangan-pasangan yang pernikahannya nggak mulus itu. Penyebab mereka bisa berubah itu apa dan sebagainya gitu. Jadi ya menurut aku buat teman-teman semua yang misalnya nanti waktu lebaran banyak yang nanya kok nggak nikah, kapan nikah, bla bla, ya udah biasa aja, nggak usah terlalu diambil hati.
Karena emang kita kalau misalnya kita nanti menikah juga jangan sampai kita menikah cuman karena nggak mau ditanyain kapan nikah, atau kita menikah cuman karena umur aku udah segini nih, udah waktunya aku nikah, nggak mau jadi perawan tua misalnya kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena pernikahan nggak sebercanda itu. おい変な冗談やめろって Aku hilang. Seo. Sebenarnya tuh aku tuh bener ya belum nikah, tapi kayak ilmu aku buat apa ya, bukan ilmu sih, kayak pengetahuan aku soal orang-orang kehidupan berumah tangga itu lumayan banyak, karena aku suka nanya. Kayak misalnya ada temen aku kehidupan rumah tangganya gini, mereka rusak lah, hancur lah, berantakan rumah tangganya gitu. Aku selalu nanya-nanya gitu, itu kok bisa gini, emang dulu awalnya gimana ketemunya, terus apa nggak tahu sifat satu sama lainnya, terus kok bisa akhirnya sekarang jadi begini kayak gitu. Ternyata emang apa ya, emang penyebab utamanya tuh kayak di komunikasi gitu sih. Tapi nggak ngerti ya, aku selalu kalau misalnya nanya, aku bisa gitu sih, nggak gini aja. Oh kamu belum ngerasain, aku pasti digituin, kamu belum ngerasain sih, jadi kamu bisa ngomong kayak gitu. Jadi gimana ya ngomongnya, nggak tahu lah, pokoknya serem aja gitu menurut aku pernikahan itu. Udah nggak usah bahas itu ya, kita bahas yang lain lagi. Mana ya, aku coba lihat question yang lain. Pertanyaan yang lain. Nih, kakak beli mobil lagi nggak setelah kebakaran yang lalu itu? Enggak. Jadi aku sampai sekarang belum beli mobil lagi setelah mobil aku yang kemarin dibakar. Alasannya begini, karena memang kondisinya lagi pandemi. Perputaran uang itu pasti nggak kayak sebelum pandemi. Jadi kayak aku tuh, misal aku dapat rezeki gitu, uangnya pasti aku tabung. Intinya uang aku sekarang aku pakai untuk keperluan yang benar-benar perlu gitu. Karena aku belum terlalu ngebutuhin mobil baru, masih ada mobil yang lain di rumah. Jadi aku nggak perlu beli itu, kecuali nanti kondisinya udah normal lagi, kerjaannya udah mulai lancar lagi, dan aku diharuskan untuk memakai mobil itu lagi buat kerja. Ya kalau aku ada rezeki lagi insya Allah aku beli. Tapi kalau untuk sekarang, selain alasannya uangnya dipakai untuk sesuatu hal yang lebih perlu, alasan keduanya adalah mobil itu emang gak diperluin buat sehari-hari, karena mobil itu mobil buat kerja gitu. Makanya aku gak beli dulu. Oke. Aku lihat lagi pertanyaan yang lain. Mas deket apa sama Mas Jafra? Bukber bareng kafe tahun ini nggak ada lagi ya? Iya, karena lagi suasana lagi situasi pandemi.
Kayak opo nasibe mobil Alphard kuwi, Mbak? Yo pancet kayak ngono ae. Kasih motivasi buat kita dong, Kak. Oke, ini kasih motivasi buat kita dong, Kak. Ini balik lagi kayak ke pertanyaan pertama ya soal pernikahan tadi. Jadi aku nyambungin ke caption aku di postingan aku yang tadi. Jadi kan postingan aku yang tadi kan aku bilang begini. Saat lelakimu menyuruh apa? Aku tadi bikin caption gimana sih? Saat lelakimu melarang kamu untuk maju dan dia masih ada di sampingmu, kamu bakalan baik-baik aja. Tapi ketika dia udah nggak ada di samping kamu, kamunya bisa apa gitu kan? Dan aku bilang di situ kita sebagai perempuan harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Nah itu sebenarnya salah satu problematika yang ada di rumah tangga teman-teman aku juga atau orang-orang sekitar aku. Jadi banyak, Pin kecilin dulu dikit aja. Pin, Apin kecilin. Banyak temen atau orang-orang yang aku kenal yang sebelum menikah dia itu memiliki karir cemerlang, kayak dia punya usaha ini itu, dia tuh penyanyi, intinya dia berpenghasilan sebelum menikah. Dia ngedapetin calon suami yang mapan. Nah suaminya itu nggak mau si perempuannya ngasilin duit sendiri gitu. Jadi si suaminya ini udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cukup nemenin aku, ngelayanin aku, bla 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 bla, jatah dari aku selesai kayak gitu. Dan cewek ini nurut-nurut aja gitu. Akhirnya dia ngelepas semuanya yang dia bisa, kemampuannya segala macamnya dia lepas, dia mau mengabdi sama laki-laki itu. Udah kan. Nah, dia masih baik-baik aja karena laki-lakinya masih ada di samping dia. Tiba-tiba laki-laki itu pergi sama orang lain. Dia intinya temen aku itu ditinggal lah gitu. Nah temen aku nggak punya modal apa-apa gitu loh. Dia nggak punya usaha sendiri. Dia nggak punya apa-apa. Semuanya dari suaminya dia gitu loh. Nah ketika si suaminya udah pergi sama orang lain, perempuan bisa apa kalau kayak gitu loh. Makanya kenapa aku tadi bikin caption kayak gitu. Jadi bukannya kita mau suuzon sama laki-laki ya. Kita sebagai perempuan harus memikirkan konsekuensi terburuk yang akan terjadi sama kita. Karena ya itu konsekuensi terburuknya kalau misalnya kamu dijatah sama suamimu, nanti kalau suamimu udah gak sama kamu tuh dapat dari mana gitu loh. Jadi intinya jangan menggantungkan hidupmu sama laki-laki atau orang lain. Jadi kita memang harus sebagai perempuan, kita memang harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan mengikuti batasan-batasan yang ada. Jadi kodratmu sebagai perempuan atau sebagai seorang istri ya harus mengabdi sama suamimu gitu loh. Tapi bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi di sini tuh kalau misalnya mau mengabdi sama suamimu ya mengabdi aja, tapi nggak harus kalian korbanin masa depan kalian sendiri juga gitu loh. Karena nggak ada jaminan laki-lakimu akan bertahan sama kamu, ya kan? Semua orang bisa khilaf, atau kalau nggak khilaf ya takdir siapa yang tahu ya, diambil sama Tuhan, kita nggak akan pernah tahu. Jadi paling nggak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kemungkinan terburuk terjadi sama pasangan kita sebagai perempuan tuh udah siap gitu loh. Kita nggak bingung. Makanya aku tadi bikin caption kayak gitu. Dah. Bawel ya aku hari ini. Apa? Kakak yang nyuci sendalku. Iya dong, siapa lagi yang nyuci? Udah bersih kan sendalnya? Kamu nggak bisa bersihin gitu ya? Cuma pipi. Ya wes, nggak bilang makasih. Hah? Nggak bilang makasih. Udah. Kapan? Tadi. Tete nggak dengar. Sini bilang makasih lagi sini. Masa? Udah bilang masih lah. Makasih. Makasih apa? Sini. Sini dah. Makasih apa? Makasih. Iya, makasih apa? Yes, makasih. Lihat Tete sih tah. Makasih apa? Makasih Udah. udah di
Cuciin sandalnya. dalamnya. Cium si Ayu. Bisa kan? Kamu nanya boleh nggak? Mau nanya perasaan kakak sekarang belum menikah gimana? Atau kakak udah punya calon? Aduh males sih kalau ditanyain itu. Ngamuk. Oh, kok ngamuk? Mbak iso ngekei tips carane nabung gak? Piye yo? Tenang kan? Udah lah. Tete nanti minta coklatnya. Carane nabung. Carane nabung piye yo? Ya tergantung kamu. Kamu tuh pendapatannya berapa, terus pengeluaranmu berapa. Kalau misalnya kamu emang menabung karena ada sesuatu yang kamu pengenin atau kamu menabung untuk masa depan, misalnya gajimu pasti. Misalnya gajimu iki pas buat pengeluaran selama 1 bulan semuanya wes pas, dan ya gimana caranya nabung? Kecuali misalnya gajimu itu pas untuk hal-hal yang nggak penting juga gitu misalnya. Ya kamu harus pangkas hal-hal yang nggak penting itu buat ditabung duitnya, kayak gitu aja sih. Aku lihat di question lagi ya. Mainannya hidup. Phone. Bangsa. Tipe cowok. Boleh kan? Ya Allah, Re. Katanya pernah dikirim kuntet apaan itu? Tuh Irfan banyak nanya teh. Iya. Penting lah karir atau family, pentingkah karir? Enggak, gimana sih pertanyaannya, bingung aku. Mau nanya skincare apa? Skincare. Skincare, yes. Skincare. Ntar ya, aku nyari pertanyaan yang mau aku jawab aja. Nah, Kak nanya dong, orang lahiran termasuk cuci nggak? Soalnya taruhannya nyawa gendeng, Cak, pertanyaannya. Nggak mutu banget. Apa namanya? Kak Fir, kita Bercandanya nggak asik. itu apa? Itu tanya pas kecil. Alhamdulillah. Kita tuh tanya pas kecil. Terus Spiderman. Bertahun apa itu, atau enggak? Re, abis ini aku lanjut lagi live-nya ya. Sakit ya? Udah. Bentar ya, Re. Aku mau pesen selak tutup. Kamu mau roti coklat nggak, Bin? Mau roti coklat nggak? Ya udah. Es krim aja ya.
Kok nggak? Why even bother? Zoe, you didn't chicken out. Cleo the ball. I don't stand a chance against her. She always wins. Move it to the light. Can't wait to pound on taste. You're my spare, Porky Punk. Dino, first strike belongs to you. It's time for the tournament play. Well, what's he waiting for? Just give me a crank. A mechanical wind-up key? This ancient toy is better than me. Save the jerk and raise him to the max. Give me enough strength to get those power bands so I can make the world a lot more fun. I may have to do it, but I don't have to like it. I am Rick. Bentar ya. We'll see who's best. Terus. Go Zoe! You okay, Zoe? Well, it worked. Look, only one left. You see that, guys? Where'd it go? Like the great Northern Wilds. I used to call the hair bucky, but I love. Hai, selamat malam juga. Kenapa nggak kenapa-napa? Aku cuman jadi aku udah keburu live, terus aku baru inget kalau aku tadi tuh mau pesen something gitu. Soalnya jam 10 tutup. Ini kurang 13 menit lagi udah jam 10. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi mau tanya-tanya apa, teman-teman. Aku bisa ngelihat di ini sih, di question sini. Kak sekarang kerja lancar, lebih baik dicintai atau mencintai, lebih baik disakiti atau menyakiti. Ini seru banget ya ngebahas ini ya. Perasaan sejuta umat. Oke, aku jawab. Vivi Comot, lebih baik dicintai atau mencintai? Lebih baik disakiti atau menyakiti? Semuanya itu ada konsekuensinya, ada enak, ada nggak enaknya. Bentar. Lebih baik dicintai atau mencintai? Dua-duanya sama-sama ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi kalau misalnya dicintai, ya lebih baik saling mencintai sih yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya pilihannya cuman itu, lebih baik dicintain lah, meskipun kita nggak cinta. Karena apa ya, dicintai itu kita akan diperlakukan seperti ratu. Kita akan diperlakukan dengan baik. Cuman ya gitu, perasaan kita kosong, nggak ada rasanya, anyep aja gitu. Tapi kalau mencintai tapi nggak dicintai, emang enaknya kalau kita bisa mencintai sesuatu tuh kita berasa hidup aja gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita nggak punya rasa cinta, ya kayak hambar aja. Gimana sih? Nih ya, meskipun kita, misalnya kita nggak punya pacar, kita nggak punya pasangan, tapi nggak usah dipungkirin kita pasti pernah kayak ketemu sama seseorang tiba-tiba langsung deg-degan gitu. Itu cinta bukan sih? Soalnya kalau udah deg-degan gitu kayak hidup itu lebih berwarna aja gitu. Nggak tahu itu cinta atau cuman ketertarikan biasa. Ya jadinya hidup berwarna aja gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih antara dicintai atau mencintai, aku lebih baik dicintain. Terus kalau lebih baik disakiti atau menyakiti, nah balik lagi ke personality. Jadi kalau misalnya orangnya itu saknoan, kalau misalnya orangnya itu
nggak enakan, suka kasihan, suka punya rasa iba berlebihan, ya pasti milihnya lebih baik disakiti, karena kalau menyakiti bakalan nyesel. Kayak aku. Kalau misalnya menyakiti seseorang itu, kalau aku misalnya nyakitin seseorang itu bakalan dipikir lama gitu loh. Maksudnya bakalan gimana ya? Ya nyeselnya tuh lama gitu. Tapi kalau disakiti ya udahlah, bakalan sembuh-sembuh sendiri gitu. Udah nggak usah bahas itu. Kalau deg-degan ya cintalah. Oh ya, soalnya kadang-kadang kayak dulu aku tuh pernah misalnya bukan ngelihat ya, kayak misal ketemu sama seseorang terus kayak deg-degan gitu. Aku tuh ngertiinnya itu kayak bukan cinta tapi lebih ke kayak malu gitu. Tapi itu cinta ya namanya. Dah, yang lain ya. Yang lain aku mau cari pertanyaan lagi. Itu kan kapan nikah? Males banget. Ini serem banget ya pertanyaannya. Lebih baik diam ngelihat dia selingkuh atau lebih baik tinggalkan? Ntar aku harus masuk ke fase dimana aku punya pasangan terus diselingkuhin dulu ya. Aku harus ngebayangin dulu. Lebih baik diam dan tinggalkan lah. Bentar ya. Iya, sesuai aplikasi ya Pak, makasih. Cleo won't be as nervous as I was. I guess it's over. Kita tadi sampai mana ya ngomongnya ya? Maaf ya teman-teman, aku matiin. Aku tutup tadi live-nya. Soalnya nggak enak aja gitu. Lagi telepon didengerin. Oke, oh ya. Oh yang ini ya, lebih baik diam ngelihat dia selingkuh atau lebih baik tinggalin? Aku sih nggak milih dua-duanya. Kalau misalnya kalian nanyain aku ya, aku bakalan milih lebih baik diam. Aku milih dua-duanya. Jadi aku bakalan milih lebih baik diam terus tinggalin. Udah. Ini buat perempuan ya. Hai perempuan kalian tuh berharga loh. Gitu. Jadi jangan terlalu sedih. Tapi semua orang punya prinsip yang beda-beda sih. Ya selagi belum punya anak, better tinggalin aja. Tapi kalau misalnya kalian udah punya anak ya terserah kalian. Karena aku pernah ngeliat seorang ibu yang bertahan di dalam pernikahannya. Jadi perkaranya bukan cuma selingkuh aja ya, tapi udah yang lain-lain. Udah emang bukan cuma selingkuh tapi kayak yang suaminya ini gudo gitu, nggak perhatian, kasih sayang udah nggak ada, kayak gitulah intinya. Tapi si ibu ini bertahan di rumah tangga hanya karena anak gitu, karena anaknya nggak mau orang tuanya pisah. Seharusnya sebagai anak itu nggak boleh terlalu egois. Kenapa? Wajar sih seorang anak itu egois, punya sisi egois yang nggak mau orang tuanya pisah. Tapi seorang anak juga harus memikirkan kebahagiaan orang tuanya. Kalian bayangin aja, orang tua kalian bersatu, tapi sebenarnya mereka tuh kosong gitu perasaannya dan hatinya tuh hampa gitu di situ. Orang tua kalian nggak punya kebahagiaan di situ karena mereka bertahan cuman karena anaknya nggak mau mereka pisah. Sedangkan nanti anaknya bakalan punya kehidupan sendiri gitu. Terus orang tuanya sama siapa? Sedangkan kalau misalnya orang tuanya tetap bersama, ya nggak ada kebahagiaan gitu loh. Gimana sih? Jadi intinya seorang anak itu harus bijaksana dalam menyikapi masalah yang ada di dalam
keluarganya, terutama yang menimpa orang tuanya. Misal orang tua kalian itu udah nggak selayaknya orang tua pada umumnya, orang tua kalian tuh nggak baik-baik aja dan salah satunya dia yang pengen pisah. Kalau memang kalian ngerasa bahwa alasan berpisah salah satu orang tua kalian tuh emang alasan yang masuk akal karena kalau misalnya kalian tahu dengan berpisah mereka akan bahagia, ya udah biarin aja, kalian jangan egois ya. Kita lanjut yang lain. Sehat selalu ya, salam untuk keluarga. Hai Mas Dede, insya Allah nanti disalamin ya. Sehat selalu juga buat sampean sekeluarga. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Orang dulu yang negor kakak Kavia, apa Kavia yang negor orang? Oke. Alhamdulillah. Ini konteksnya ada dua. Jadi orang dulu yang negor Kavia, apa Kavia yang negor orang lain duluan? Jadi konteksnya ada dua. Selama aku kenal sama orang tersebut dan selama aku ngelihat orang itu ada di depan mata aku, maksudnya kelihatan. Mata aku kan minus ya. Kalau misalnya aku nggak pakai kacamata, aku nggak pakai soft lens, aku nggak seberapa jelas ngelihat orang. Jadi selama aku bisa ngelihat, aku bakalan nyapa duluan. Entah dia lebih muda dari aku atau lebih tua, lebih senior atau lebih junior aku pasti nyapa duluan. Gitu. Dan kalau misalnya aku ada di konteks yang aku nggak kenal sama orang-orang itu, sekiranya situasi yang memungkinkan untuk aku nyapa duluan, aku pasti bakalan nyapa duluan. Gitu. Tapi kalau misalnya situasinya kayak nggak memungkinkan, ya aku nggak. Tuh. Oke, next pertanyaannya yang lain. Soalnya kalau misalnya aku mau nge-live bareng itu pasti isinya nyanyi. Terus nyanyinya tuh lama banget loh, 1 menit lebih. Kayak dari song ke ref terus song lagi, kan mau nyetop tuh kayak nggak enak gitu loh, sungkan gitu, kasihan kan masih nyanyi gitu. Tapi aku nggak ngeberhentiin juga. Teman-teman yang nonton itu udah yang geram banget gitu kan, kepengen aduh nggak udah sih, udah napa nyanyinya gitu semua kan, gimana ya. Makanya aku kalau mau nge-live bareng nggak enak jadinya, serba nggak enak aja. Coba yang lain ya. Aku sakit sama mantan, Uifa punya pacar baru, apa sih ini? Kriteria calon suami, halah, kita ketemu YouTube lagi. Iya ya, ntar ya. Lebih baik minggat dari rumah atau disakiti? Ini minggatnya kenapa dulu nih? Dari rumah tuh dari keluarga kamu, keluarga kandung kamu, atau dari dari rumah tangga kamu? Mencintai seseorang yang kita cintai tapi orang itu tidak cinta sama kita, lebih baik mundur atau maju? Oke, bentar. Bener gak sih, Mbak, kalau hubungan yang paling menyenangkan itu saat awal-awal kenal, setelahnya menyakitkan? Aku jawabnya ini. Mencintai seseorang yang kita cintai tapi orang itu tidak cinta sama kita, lebih baik mundur atau maju? Kalau aku ya, kalau misalnya kita mencintai seseorang, dimana cinta itu bertepuk sebelah tangan, orang itu nggak cinta juga sama kita, selama kita ngerasa baik-baik aja, mencintai tanpa dibalas, dan itu membuat kita bahagia, kenapa kita harus mundur? Maksudnya di sini tuh ya udah nggak ngerugiin juga kan, nggak ada yang salah dengan cinta gitu loh. Cinta tuh nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau misalnya orang yang kita cinta itu udah ada yang punya,
terus kita berusaha untuk memiliki, itu salah. Tapi kalau misalnya kita mencintai seseorang yang sudah ada yang punya, tapi kita nggak berusaha untuk memilikinya, cuma sekedar menikmati perasaan aja, ya sah-sah aja sih menurut aku. Dan dengan kayak gitu kita ngerasa bahagia, hidup kita ngerasa lebih berwarna, ya why not gitu loh. Gitu. Lanjut. Bener gak sih Mbak kalau hubungan yang paling menyenangkan itu saat awal? Ini jadinya kayak curhat-curhatan gitu ya. Vivi comot lagi, tapi lumayan sih emang pertanyaan kamu ya. Bener gak sih Mbak kalau hubungan yang paling menyenangkan itu saat awal-awal kenal, setelahnya menyakitkan? Ini nih yang sering terjadi di rumah tangga orang-orang yang aku kenal juga. Jadi awalnya manis, awalnya ini gini, lama-lama udah nikah bertahun-tahun, tiba-tiba berubah, sikapnya udah dingin, bla 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 bla. Ya, jangan keburu menyalahkan pasangan kita dulu. Kita harus introspeksi dulu, karena kalau misalnya cuma satu orang yang berusaha memperbaiki keadaan, itu nggak akan bisa. Jadi harus dua-duanya gitu. Misalnya nih ya, berdasarkan pengalaman orang-orang yang aku tahu, hubungannya udah nggak romantis, udah nggak harmonis, udah jauh, udah kayak sendiri-sendiri, tapi nggak bisa pisah, nggak bisa putus, bla bla. Kebanyakan yang nggak bisa pisah karena udah nikah ya. Ya kalau misalnya kepengen mempertahankan, ya harus diperbaikin. Kalau misalnya satu sama lain kepengen bertahan, ya harus diperbaikin dari segi apapun itu, dari komunikasi. Dari semuanya. Kebanyakan tuh kayak yang aku tahu tuh ya, si cewek suka nyalain cowoknya suka main kesana kesini, nggak pernah pulang, temenan sama ini itu, ceweknya nggak tahu. Menurut aku salah sih. Tapi ketika aku cari tahu dari segi cowoknya, ini misalnya apa-apa cemburu atau kayak apa-apa nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, misalnya gitu. Si cowok ini keluar main-main sama temennya nggak boleh sama si ceweknya. Ini yang konteksnya udah rumah tangga ya, sama istrinya nggak boleh gitu kan. Harusnya istri ini ngelarang harusnya si cewek ini kalau mau ngelarang cowoknya, ya harus ada sesuatu gitu loh. Apa sih yang menyenangkan di rumah gitu, ngerti gak sih maksudnya? Kayak misalnya nih ya, dua-duanya tuh misalnya kalau ketemu tuh misalnya main HP masing-masing atau di kehidupannya sendiri-sendiri, nggak saling ngobrol, nggak bercanda, nggak apa, yang nggak salah pasanganmu kalau pasanganmu lebih memilih untuk ngabisin waktu di luar gitu, menurut aku. Jadi dalam sebuah hubungan itu menurut aku kalau misalnya ada sesuatu yang udah berubah atau ada hal yang menurut kamu udah nggak kayak dulu, sekarang udah beda gini harus introspeksi dua-duanya. Apa yang membuat pasanganmu berubah? Karena kamunya kah? Atau memang karena pasanganmu aja yang breng gitu? Jadi harus introspeksi diri sih, jangan ngerasa pasanganmu selalu salah dan kamu selalu benar. Kalau kayak gitu ya nggak bakalan ada habisnya, bakal bermasalah terus. Gitu. Next. Tips dong buat orang jomblo jelek tapi levelnya udah ketinggian. Ya ampun, ini maksudnya apa? Kalau diajak jalan sama orang yang nggak dikenal, gimana menurut kakak? Setalah. Ini gimana ceritanya? Diajak jalan sama orang yang gak dikenal. Gimana menurut kakak? Kalau aku sekarang, atau orang-orang adikku atau keluargaku, siapapun itu misal diajak jalan sama orang yang gak dikenal, ya pasti aku larang lah. Ngapain gak kenal terus jalan bareng gitu loh. Kecuali emang sebelumnya ada perkenalan dulu, intinya harus ngerti dulu baru bisa jalan bareng gitu loh.
Kalau misalnya nggak kenal nggak apa terus tiba-tiba jalan bareng, ya kalau orang yang ngajak jalan itu orang baik-baik. Nah kalau kamu diculik gimana? Tapi kalau emang kepaksa ngebet banget harus mau, ya paling nggak jangan sendiri, harus ada temennya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, temen kamu bisa nge-cover kamu gitu loh. Oke, next. Kalau aku kangen mau ngawalin ngechat tapi malu, gimana solusinya mbak? Aduh gimana ya? Kenapa harus malu gitu? Kalau misalnya kangen ya kangen aja, gak usah malu. Iya masih berhubungan dengan mantan, bolehkah saya cemas? Nih, dia masih berhubungan sama mantan, bolehkah saya cemas? Dia pacar kamu atau bukan? Dia pasangan kamu atau bukan? Kalau misalnya dia pacar kamu atau intinya dia pasangan kamu, sebelum kalian membuat sebuah ikatan tuh harus ada yang dibicarain gitu loh. Misalnya kamu gak suka pasangan kamu tuh komunikasi sama mantannya, sebelum kalian menjalin sebuah hubungan, kalian tuh harus terbuka satu sama lain gitu biar gak kaget. Misalnya aku suka sama kamu nih, aku mau kita pacaran, tapi aku gini loh, aku nggak suka kamu kalau misalnya harus komunikasi sama mantan kamu, aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu gitu. Lebih baik ngomong di depan gitu loh daripada ngomong di belakang kan. Maksudnya daripada udah ngejalin sebuah hubungan terus tiba-tiba kalian ngerti aslinya begini begitu, atau ada hal-hal yang kalian nggak suka sebelumnya tapi kalian nggak ngomong, terus kejadian pas waktu udah ada hubungan kan nggak enak gitu. Jadi apapun itu kalau misalnya kalian mau menjalin sebuah hubungan harus diomongin dulu di awal gitu. Jangan sampai udah punya hubungan terus kalian jangan sampai kalian nggak tahu apa-apa soal pasangan kalian, terus kalian ngiyain kalian pacaran atau amit-amit sampai nikah tapi nggak tahu apa-apa. Ya bakal berantakan sih menurut aku. Jadi semuanya harus diomongin di depan apapun itu. Aku sambil makan coklat ya. Gini kan ada orang yang suka sama kita tapi kita suka sama orang lain. Jadi kita pilih yang mana ya, terserah kamu. Kamu cintanya sama siapa, sukanya sama siapa, udah itu pilih. Mencintai dalam diam itu bahagia tapi menyakitkan. Aku pernah kayak gitu dulu, rasanya nano. Ya udah nikmatin aja, selama kamu ngerasa itu bahagia lanjutin aja ya, lanjut yang lain. Mbak, misalnya soal kita ketahuan selingkuh, Mbak Vel lebih baik bertahan demi hubungan atau putus? Aku tadi perasaan udah bahas, tapi aku belum ngomong yang ini. Mbak, misalnya cowok kita ketahuan selingkuh, Mbak Vel lebih baik bertahan demi hubungan atau putus? Ini konteksnya bertahan demi hubungannya itu bertahannya karena hubungannya tuh masih pacaran atau udah menikah. Menurut aku nih ya, kalau misalnya kita punya pasangan di mana pasangan kita itu udah berani selingkuh dari kita, which is selingkuh itu nggak tahu sampai kontak fisik atau cuman selingkuh by chat doang, tapi paling nggak pasangan kita tuh nyaman sama orang lain gitu kan, ngerasa nyaman sama orang lain, berarti kayak ada perasaan gitu. Nah setahu aku nih ya, perasaan sayang itu bisa diberikan ke siapa aja. Kita bisa sayang sama banyak orang, sama ribuan orang sekalipun kita bisa. Tapi kalau cinta, menurut aku cuma satu orang aja. Kita nggak bisa cinta sama orang lebih dari satu. Itu menurut aku. Jadi kalau misalnya aku sama pasangan aku nih saling cinta, terus tiba-tiba pasangan aku dia selingkuh sama orang lain, otomatis dia udah nggak cinta sama aku. Otomatis dia udah cinta sama orang lain dong. Terus ngapain dilanjutin? Tinggalin lah. Udah lanjut lagi yang lain ya.
Ini gimana lagi nih? Aku cinta kepada satu orang tapi dia ada pacarnya. Tapi dia masih sayang sama aku. Itu gimana, Kak? Ini gimana ya ceritanya ya? Aku cinta kepada satu orang tapi dia ada pacarnya. Jadi kamu selingkuhannya. Tapi dia masih sayang sama aku. Ini misalnya nih aku cinta sama si A. Nah si A ini punya pacar. Si A ini sayang sama aku. Itu kamu kata siapa? Kata si A. Bohong lah itu. Jangan mau dikebulin sama cowok zaman sekarang. Karena orang-orang bisa dengan mudah ngomong I love you, padahal sebenarnya nggak ada cintanya gitu loh. Maksudnya kita bisa belajar dari kita bisa komentar ke postingan orang lain dengan emot ketawa padahal kita lagi gini. Tapi kita ngirim emotnya emot ketawa. Ya sama aja kayak kita bisa bilang cinta padahal kita nggak cinta gitu loh. Jangan mau dikebulin sama cowok atau sama cewek, sama aja sih sebenarnya. Ya intinya kalau misalnya kamu cinta sama orang itu udah ada pasangannya, terus dia bilang sayang sama kamu, bohong sih menurut aku. Lanjut yang lain ya. Ini kalian nih lagi banyak problem soal percintaan ya. Aku jadi kayak ini, kayak Mbah. Jadi kayak Mario tak teguh. Aduh. Nih, udah. Kita nggak mau. Hah? Nggak. Siapa yang mau makan? Kata nanti beli es krim dewe. Kemarin aku ke kafe sama teman, masa tiba-tiba ada laki-laki datengin aku mau lamar aku dan udah bawa cincin. Males bahas yang gini-gini. Kenapa yang suka ninggalin itu kok cewek, Kak? Masa sih? Jangan di sini kok. Kok terapin. Lele ya? Sekarang kamu tanggung jawab. Gak apa-apa, Sek. Itu taruh di tempat sampah. Ini dilap pakai tisu, terus ini dipel. Ambil tisu ya, tisu yang di kamar mandi ya. Tisu yang tebal itu pakai. Tempat sampah ada di kamar mandi. Pokoknya kamu tanggung jawab harus bersihin ini, Pin. Aku lanjut lagi yang lain ya. Menurut kakak apa arti cinta beda agama? Kayaknya bukan ranah aku ngebahas itu deh, takut salah persepsi. Aku ngebahasnya yang lain aja, yang aman-aman. Apalagi ya, banyak banget ini yang ngirim ini. Mbak, balikan sama mantan itu nggak salah kan? Selama mantan kamu nggak ada pasangannya itu sah-sah aja. Oke? Banyak pertanyaan yang udah aku jawab di sakit gak sih dilupain gitu aja terus tiba-tiba dia datang pas butuh doang, kayak nggak ada harga diri banget ya dia. Yang nggak ada harga dirinya kan dia, bukan kamu. Yaudah biarin. Kalau misalnya kamu ngerasa sakit karena dilupain gitu aja, terus tiba-tiba dia datang pas butuh doang, yaudah nggak usah digubris, cuekin aja.
Udah. Lanjut yang lain slow. Tuh Alvin bilang slow. Ini apa? Bagaimana solusi untuk masalah hubungan pacaran? Ya pacarannya kenapa? Udah aku nyari yang lain ya. Ini kan nggak apa-apa kan ya? Iya tapi dibuang di tempat sampah ya. Ini pertanyaannya lucu banget sih. Kak, kenapa aku susah laku ya? Apakah aku jelek atau kurang apa gitu? Hehe. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa? Jadi gini ya, sebenarnya nggak laku itu bukan soal fisik aja. Oke? Diki Syaputra, kamu laki-laki. Perempuan, gimana ngomongnya ya? Pada dasarnya, perempuan itu lebih memakai perasaan daripada akal. Nah, kalau laki-laki lebih pakai akal daripada perasaan. So, laki-laki lebih cenderung melihat fisik kepada lawan jenisnya. Kalau perempuan, dia nggak ngelihat fisik, dia ngelihat hatinya, dia ngelihat sikapnya. Intinya dia nggak ngelihat fisik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang nggak laku karena ngerasa jelek, itu salah. Kalau kamu ngerasa jelek tapi kamu tanggung jawab, kamu pekerja keras, ya kamu nggak bakalan nggak laku. Perempuan pasti banyak yang ngantri sama kamu. Ini nggak Apa? Pinter. Buang cepat sampah ya. Gitu dong, pinter ya. Lagi. Itu kan es krim kan manis. Tisunya masih ada kan? habis. Ada yang pakai tisu roll aja. Ini dikasih air dikit. Biar nggak manis, biar nggak lengket. Terus kamu lap ya. Lap pakai tisu roll. Iya. Jadi gitu ya, Mas Diki. Jadi sebenarnya bukan perkara fisik. Kalau misalnya nggak laku, bukan karena jelek. Tapi lebih ke kamu pekerja keras, bukan harta juga. Maksudnya apa sih? Kayak aku misalnya, aku suka lihat cowok yang tanggung jawab, sayang sama orang tuanya, apa lagi ya, tulang punggung keluarganya. Intinya aku suka sama cowok yang kayak gitu. Jadi maksudnya aku nggak ke fisik dulu gitu. Jadi kayak perempuan itu bisa dengan mudah jatuh cinta sama laki-laki karena melihat sikapnya, bukan fisiknya gitu. Oke, next ya. Ih, susah ini. Pinter gitu loh kamu. Oke, aku lanjut lagi yang lain ya. Kak, tolong ceritain tentang kebakaran mobil Odo. Aku gak mau bahas itu, males. Cara biar gak jenuh. Yang lain dulu ya. Kak, kenapa banyak cewek tidak suka sama cowok yang jujur? Masa sih? Enggak. Cowok pacar saya chattingannya sama cowok lain, apakah dibiarin aja atau harus dibatasin, Mbak Via? Chattingannya sama cowok lain itu kepentingannya apa dulu? Kepentingan pekerjaan atau cuman buat seneng-seneng aja? Terus dilihat lagi, kamu ketemu sama pacar kamu itu sebelumnya dia itu seperti apa? Dia emang suka chatting sama cowok
lain ngegoda atau gimana, ngerespon cowok-cowok yang ngegoda dia atau gimana. Nah kalau misalnya ini aku ngomong yang jelek dulu ya. Kalau misalnya memang ketika kamu ketemu sama cewek kamu, sebentar ya. Halo Pak. Oh iya, bentar ya Pak. Langsung berantakan cara rambutku. Oke, bentar. Saya settingan sama cowok lain, apakah dibiarkan aja atau harus dibatasin, Mbak? Nah, kita lanjut lagi ngomongnya tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu waktu ketemu sama cewek kamu itu memang kondisinya, ini aku bukan nuduh ya, maksudnya aku ngomongin kemungkinan yang terburuk aja dulu. Kemungkinan terburuknya adalah cewek kamu suka ngerespon cowok-cowok yang nggoda dia. Menurut aku sah-sah aja selagi cewek kamu itu memang pas waktu itu lagi jomblo gitu. Nah, terus ketemu kamu pacaran nih. Ya seharusnya sebelum pacaran kamu harusnya ngasih tahu ke dia, udah kamu nggak usah ngerespon cowok-cowok itu lagi gitu. Tapi kalau misalnya kamu menerima kondisi dia yang suka ngerespon atau chattingan sama cowok lain, ya udah harusnya kamu nggak boleh protes gitu ya. Lanjut lagi yang lain. Mbak Via, ketika suatu hubungan tidak direstui oleh salah satu pihak keluarga, solusinya gimana? Ntar dulu ya. Cara ngelupain mana tadi? Kok nggak ini nih? Cara ngelupain mantan yang penuh kenangan. Caranya adalah kalau misalnya kamu pengen bener-bener ngelupain, kamu harus nginget hal-hal yang kamu nggak suka dari dia. Kamu harus, jangan diingat yang baik-baik. Kan tujuannya bukan untuk membenci ya, tapi untuk melupakan perasaan kamu aja. Kamu harus ingat-ingat terus hal-hal yang paling kamu nggak suka dari dia, kayak sikapnya atau apanya gitu. Insya Allah itu bisa ngebantu kamu buat move on. Oke, next. Ngambilnya gini loh. Iya nggak apa-apa. Kamu nggak pakai masker ya? Enggak. Udah taruh situ aja dulu. Pakai es batu kan? Enggak. Tahu. Itu ada es batunya. Yus taruh situ aja sih. Basah soalnya. Tete 5 menit lagi selesai kok live-nya. 5 menit lagi aku off ya. Aku mau makan es krim sama Apin. Oke, kita lanjut. Banyak yang curhat sama Pia Valen. Oke, lanjut yang lain ya. Aku kayaknya udah nyekrol ke bawah banget, jadi sekarang aku mau lihat yang atas-atas. Mbak, apakah boleh cinta sama orang lebih jauh dari pacar? Maksudnya gimana? Yang jelas dong. Melet bojone wong oleh orang Mbak. Kak, percaya nggak cewek cowok bisa sahabatan murni 100%? Percaya? Aku percaya. Karena memang ya mungkin kayak kecelakaan yang sahabatan saling mencintai akhirnya mungkin ada, tapi nggak semuanya. Ya tips juga sih buat teman-teman yang pasangan kamu punya, misal pasangan kamu ada yang sahabatan sama lawan jenis. Kayak misalnya aku suka sama cowok yang dimana cowok itu punya sahabat cewek. Terus si cowok itu emang udah sahabatan sama cewek itu udah jauh sebelum ada aku gitu. Kalau misalnya aku bisa nerima konsekuensi itu ya udah lanjut. Tapi kalau misalnya nggak bisa nerima itu ya udah kamu dia mundur aja. Soalnya
jangan sampai kehadiran kita tuh ngerusak persahabatan orang lain gitu loh menurut aku. Does Onion just sit around and wait for his dad all day? Ya gitulah. Where'd you go? Gak jelas, mulai gak jelas ngomongnya. Udah lanjut lagi pertanyaan yang lain ya. That's good, that's good. I couldn't help but notice that you're a Guys fan. You know, Kak Via nyari cowok yang humoris apa ganteng? man in your back pocket, Dua-duanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. that boring old Ranger guy for a brand spanking new mint inbox thick guy. Pretty nice. Kak, gimana tanggapan kakak tentang anak broken home? See where this is going. You're getting quite the deal here. Nggak mau bahas yang ini dulu deh, ntar aja. What? You want more? Like 2 more? Cara bisa dapetin Via Valen gimana? Hahaha. All 30 of these damn guys for just one Ranger guy. But there aren't any more. The machine's empty at Farmall. Where are you going? Hey, let's work. Kak, saya udah tunangan beberapa bulannya, cewek saya ninggalin dengan alasan nggak jelas. Stupid D. Dia minta balik. Maksudnya gimana? Gak ngerti. Maksudnya dia minta balikan setelah ninggalin kamu atau gimana? Kalau misalnya dia udah tunangan sama kamu, terus ninggalin kamu nggak jelas alasannya, terus tiba-tiba dia balik minta balikan. Kalau aku ya, mumpung belum, maksudnya udah tunangan, dia bisa pelin-pelan kayak gitu loh. Mumpung belum sampai menikah, mendingan kalau bisa ya nggak usah dilanjutin. Yeah, and the machine is sold out of them. What is that? Lanjut lagi ya. You can use it to make coffee. Ya ampun, kok ngeri banget pertanyaannya. I'm sure you can Kayak gimana cara menghadapi cowok yang haters? Sitting here all day with this in your hand. Nggak mau baca yang itu. Pearl's dumbass, but found that instead. Then I replicated Nah, garbage and tips. fucked it all. Ya, Vivi comot lagi. Fit, yang lain ya, Fit ya. Kamu pertanyaannya. Sikap cewek yang yang kena ke cowok. Oh, bentar. Ini nih. Bentar ya. Mana sih tadi? Ya udah nggak bisa oh bisa. Sikap cewek yang damage-nya ngena ke cowok apa dah? Lah kan aku bukan cowok, Rika. Kenapa kamu nanya aku? Aku harus tanya sama cowok dulu nih. Kayak pertanyaannya salah, harusnya nggak gini, nggak aku jawab ya. Aku mau nyari yang lain dulu. Nah kalau yang ini boleh. Zaman sekarang tuh perlu ngekang gak sih dalam sebuah hubungan? Enggak. Janganlah anak orang dikekang-kekang. Sama orang tuanya aja gak dikekang kayak gitu. Kok kamu baru ketemu pas gede udah sok-sokan ngekang anak orang. Menurut aku gak zaman sih orang yang baru pacaran aja udah ngekang-ngekang kayak gitu. Yang lain ya. Kak, prediksi Persib Persida dong. Oh iya, kenapa aku ini ya? Kenapa kakak munculin? Aku nggak bisa ngeprediksinya, temen-temen. Tapi yang jelas, dua klub ini udah aku prediksi dari awal Piala Menpora bahwa mereka bakalan ketemu di final. Kenapa? Ya nggak tahu, feeling aja gitu. Soalnya pembagian grupnya itu nggak kayak pembagian grup sebelum-sebelumnya, dimana yang seharusnya juara grup sama runner up grup itu harusnya nggak bisa ketemu lagi atau bisa ketemu pas di final, tapi di sini enggak. Yang di Piala Menpora ini enggak, jadi kayak pembagian grupnya kayak nggak ideal aja sih menurut aku gitu. Makanya kenapa aku kayak ngerasa jangan-jangan ini bakalan ketemu nih gitu. Persib sama Persija secara
Klub 2 ini kalau ditemuin kan udah kayak El Clasico versi Indonesia gitu kan. Dan next ya, jangan bahas bola dulu ah. Aku mau jawab yang lain. Onion, please stop! Let's try that. Take Ranger Guy, he's the best. He even has a miscolored hat. This is my Ranger. Definisi sahabat sejati menurut Kavia tuh gimana sih? Definisi sahabat sejati itu menurut aku, dia yang selalu ada apapun kondisi kita. Mau kita lagi susah dia ada, mau kita lagi senang dia ada. Bahkan kadang-kadang mereka yang benar-benar sejati itu kayak gimana ya? Ya pokoknya mereka selalu ada apapun kondisi kita. Itu sih menurut aku. Meskipun jarang ketemu, tapi komunikasi lewat apa aja itu kan bisa ya, atau saling ngedoain satu sama lain. Gitu, Rek. Bentar aku silang dulu. You need him more than I do. Alhamdulillah. So all the stuff that got copied turned into nothing? Yep. Rats. Soal move on aku udah bahas tadi. Thanks, Dad. Kak gimana caranya ngelupain pacar orang? It has the memories in the toy. Now I have new memories. Kak gimana caranya ngelupain pacar orang? Sama aja kayak move on tadi ya, kamu harus ingat-ingat hal-hal yang gak kamu suka aja. Jadi kayak gini misalnya, kamu itu suka sama seseorang karena sikapnya, karena fisiknya, karena bla 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 bla, tapi pasti sesempurna-sempurnanya orang, dia pasti memiliki kekurangan. Nah kalau misalnya kalian pengen ngelupain seseorang ya kalian inget-inget aja kekurangannya dia. Itu ngebantu banget kok, soalnya aku udah pernah praktekin. Oke, next. Cuma mau nanya, di luar negeri nyari nasi putih susah apa enggak sih kak? Luar negerinya bagian mana dulu? Kalau misalnya masih di Asia aja sih aku masih bisa nemu nasi putih gitu. Tapi kalau kayak di Eropaan jarang sih, jarang ada tapi jarang, nggak semua tempat ada gitu. Oke, next. Cewek mandang fisik nggak? Aku tadi udah bahas. 89% cewek tuh mandang fisiknya cowok. Kata siapa? Ya mungkin ya itu lagi loh, dibalikin lagi tuh semuanya tuh tergantung dengan pribadinya masing-masing. Kayak ada yang emang cewek yang suka ngeliat cowok dari fisiknya, atau suka lihat body six pack apalah gitu. Tapi kalau aku nggak suka kayak gitu. Aku hampir nggak begitu mengagumi, maksudnya gimana ya? Aku tuh nggak begitu kagum sama badan cowok. Gimana ya ngomongnya ya? Agak ini sih, gimana ya ngomongnya? Kayak misalnya gini, kayak misalnya gini, ada kan cewek yang suka lihat cowok seksi. Wih gila seksi banget, bla 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 bla. Misalnya Ronaldo aja misalnya. Aku suka sama Ronaldo. Tapi aku suka sama Ronaldo tuh karena dia itu mainnya bagus. Terus jiwa sosialnya tinggi. Terus ganteng. Itu. Aku nggak ngeliat bentuk badannya. Nah, orang yang kenal aku mikir kalau aku suka Ronaldo karena bentuk badannya six pack kayak gitu. Terus aku bilang sama dia, demi Allah deh, aku tuh kalau sama cowok yang aku suka, maksudnya kayak public figure yang aku suka cuma Ronaldo aja, yang lain aku nggak ada. Dan itu pun aku nggak lihat bentuk badannya, aku cuman suka itu aja gitu, aku bilang gitu. Terus hampir jarang aku bisa kagum sama cowok gitu loh. Terus sampai aku dibilang jangan-jangan kamu lesbi gendeng ya, sampai dibilang kayak gitu cuman karena aku nggak terlalu tertarik sama bodinya cowok gitu loh. Sebenarnya apa ya, kayak sah-sah aja sih menurut aku, sama kayak cowok misalnya. Cowok itu ada yang suka ngeliat cewek dari lekuk tubuhnya seksi bla 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 gitu kan. Tapi ada juga cowok yang nggak suka sama, nggak terlalu tertarik dengan lekuk tubuh gitu. Gimana ya ngomonginnya,
emang agak nggak masuk akal sih, tapi emang kayak banyak sih yang bilang cowok itu pasti suka ngeliat yang seksi-seksi gitu. Aku dulu mikirnya juga kayak gitu. Tapi ketika aku nyadar bahwa diriku sendiri itu juga nggak terlalu suka lihat cowok yang nunjukin bentuk badannya kayak pakai si Dito terus ngeliatin six packnya atau apa. Aku bukan cewek yang kayak gitu. Di situ aku terus nyadar, oh berarti mungkin cowok juga ada yang kayak aku gini gitu. Lanjut ya. Kak, kenapa kebanyakan orang utamakan pacaran dibanding orang tua? Ini tuh yang aku gak suka banget. Aku tuh paling bukan benci ya. Aku tuh paling enak banget kalau misalnya ada seorang anak yang ngutamain pacarnya daripada orang tuanya. Padahal itu masih pacar. Aku sering banget ngomong ke adik-adik aku, jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Aku selalu bilang gini. Kamu misalnya ya udah gede, udah bisa cari uang sendiri gitu ya. Yang diutamain pacar terus, yang dijajanin pacar, terus ngasih duit ke orang tua boro-boro, enggak sama sekali. Kalian harus ingat, benar, orang tua bukan ngelahirin seorang anak buat hanya orang tua ngelahirin anak itu bukan untuk ngenakin atau bukan untuk bukan untuk disuruh biar nanti kerja terus ngurusin orang tua kalau udah tua. Nggak kayak gitu, mesti gimana ya, kalian tuh harus bisa ngaca gitu loh, harus bisa ngelihat diri kamu gitu loh. Lihat diri kamu tuh gini, orang tua kalian itu ngebesarin kalian dari kecil, terus ibumu itu ngelahirin kamu, mengandung kamu 9 bulan di perutnya, bawa kamu kemana-mana selama 9 bulan, terus kamu dilahirin, terus kamu diajarin ini itu, makanan dari orang tua, apapun kebutuhan kamu dipenuhin sama orang tua. Terus ketika kamu gede, itu menurut aku itu waktu yang tepat buat kamu balas budi. Meskipun kebaikan orang tua atau apapun yang dilakukan sama orang tua kamu tuh nggak akan kamu bisa bales berapapun kekayaan yang kamu milikin gitu loh, nggak akan pernah bisa sebanding gitu. Tapi paling nggak kamu tuh bisa bales budi gitu loh. Apa sih Pin? Kamu tuh bisa balas budi gitu loh. Jangan pas lagi kecil, waktu susah sama orang tua, terus pas gede udah enaknya, udah ngerti pacaran, orang tua di nomor 2-in. Itu belum nikah, itu masih pacaran udah kayak gitu. Apalagi nanti kalau udah nikah. Makanya kenapa kalian kalau misalnya mau cari pasangan, itu kalian harus nyari pasangan yang juga sayang sama keluarga kalian gitu. Jadi gak cuma sayang sama kamu aja. Kalau misalnya kamu punya pasangan yang cuma sayang sama kamu, itu bakal ngerusak hubungan kamu sama keluarga kamu. Tapi kalau kamu punya pasangan yang juga sayang sama keluarga kamu, sampai kapanpun hubunganmu sama keluargamu itu bakalan baik-baik aja gitu. Oh, udah 5 menit lebih ya. Ya udah Rek, gitu aja ya. Kayaknya bawel banget ngomel terus deh dari tadi ya. Saya emang aku paling kesel sih kalau misalnya ngelihat orang yang pacaran itu dia ngutamain pacarnya. Itu kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya nggak usah nyalain si anak itu aja, tapi pacarnya juga harus salahin. Kenapa? Harusnya pacar yang baik itu bisa ngasih tahu gitu loh ke pasangannya. Aduh yang kamu nggak enak aku, misalnya ada kepentingan sama keluarganya misalnya, terus si anak itu ngutamain pacarnya, aku nggak enak, kamu mending sama keluarga kamu aja, gini ya. Pinter-pinter pasangannya, menurut aku sih gitu. Jadi kalau gimana ya, masa iya sih waktu kecil susah sama orang tuanya, digedein, dibiayain segala macam, terus pas udah gede baru bisa ngasilin duitnya dilariin ke pacar. Kayak gimana ya? Gak ini banget lah menurut aku. Makan es krim ya. Yaudah teman-teman, aku off dulu ya.
Selamat menunggu waktu sahur. Masih lama juga sih. Udah gitu aja, maafkan kalau ada kata-kata aku yang mungkin menyinggung. Ya mudah-mudahan apa yang aku omongin, kalau misalnya ada yang gak baik ya jangan didengar, jangan diikutin. Tapi kalau ada omongan aku yang sekiranya menurut kalian itu baik, ya udah ikutin aja. Ya udah kalau gitu. Thank you semuanya yang udah gabung. Bye.